Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ini untuk 3 hari ke depan kita akan belajar daring. Karena ruangnya akan dipakai untuk kelas 4 AKM ya. Untuk pertemuan ini kita akan belajar di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Ini coba lihat di gambarnya ya, halaman 4. Ini bagaimana contoh kebersamaan di rumah. Kebersamaan keluarga Siti di hari Minggu. Ayah, Ibu Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam, sementara ayahnya membersihkan selokan dan ibunya menyapu halaman belakang rumah. Seusai mereka bekerja, mereka kemudian duduk bareng, makan bersama. Ya, itu contoh kebersamaan di keluarga. Tentunya kalian pun sering melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Siti dan Ali. Kenapa perlu dilakukan kebersamaan di dalam keluarga? Untuk membina kerukunan, untuk menjaga komunikasi ya, sehingga antara ayah, ibu dan anak ada kedekatan tersendiri. Saat duduk itu bapaknya si Ali, bapaknya Siti berdongeng tentang cerita ular dan tikus. Dongengnya begini nih, suatu hari hiduplah di tengah hutan antara tikus dan ular. Tikus berada di dalam suatu lubang. Ia sedang enak-enaknya makan. Rauk. Sementara ular mengendus mencari makanan kemana-mana dan tidak menemukan. Si ular ulang tadi menjumpai seekor tikus di dalam lubang yang sedang enak-enaknya makan. Kata si ular nih, tikus gak berbagi makanan dengan aku. Biarin dah, akan aku santap, kata si ular dalam hati. Ia mengendap-endap lubang untuk menerkam tikus. Koser. Begitu mau masuk lubang, si tikus mengetahui rencana si ular yang akan menyantap dirinya. Kata si tikus, "Hei ular, jangan malas-malasan aja. Enak aja gak mau cari kerja, maunya makan enak, makan badan gua yang empuk ini," kata si tikus. "Habis kamu gak bagi-bagi," kata si ular, "gak bagi-bagi makan. Jangan malas-malasan, kalau mau makan harus cari, harus bekerja." "Baiklah," kata si ular. Dia coba cari kemana-mana lagi, nggak didapat juga. Tikus masih enak-enakan makan. Payah ini tikus, nggak mau berbagi lagi. Biar kali ini aku makan. Dia mau menerkam si tikusnya. Kata si tikus, ular, kalau kamu makan badan aku, kamu akan lebih kesulitan mencari makan, karena kamu akan hidup sendiri di hutan ini untuk mencari makan. Begini saja, kata si tikus, ayo kita cari makan bersama-sama di hutan agar kita bisa makan ramai-ramai, kata si tikus pada si ular. Kemudian si ular berpikir dalam hati, benar aja, kata si tikus. Kalau aku makan tikus, aku akan hidup sebatang kara di hutan ini. Aku akan lebih sulit mencari makan. Baik si tikus, aku setuju dengan idemu. Mulai sekarang, ayo kita mulai mencari makan bersama-sama. Semenjak itu, si tikus dengan si ular-ular hidup bersama. Itu cerita tentang tikus dan ular.
Nah, untuk selanjutnya coba anak-anak buka halaman 7. Nah, jawab pertanyaan yang ada di halaman 7. Siapa yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Kemudian bagaimana kecerdikan tikus, dan yang ketiga mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama. Selanjutnya kalian jawab, kalian tulis pertanyaan jawaban di halaman 7. Ingat ya, supaya anak-anak tulisannya tetap rapi, tegak bersambungnya. Nanti di jawabannya 1, 2, dan 3 menggunakan tulisan tegak bersambung. Yuk kita lanjut yuk. Kita lanjut belajar pecahan. Coba lihat tuh pecahannya. Pecahan ada 1/2. 1/2 itu sama halnya dengan, tuh lihat di halaman 8. Satu barang yang utuh dibagi menjadi 2. Satu bagiannya namanya setengah. Setengah ya. Kalau bagiannya utuh dibagi sama panjang seperti ini tuh ya. Kalau dibagi 2 tetapi tidak sama besarnya, maka itu bukan namanya setengah. Coba yang tidak sama besar, tuh lihat nih di donat yang kedua. Dibagi 2 tetapi tidak sama besar, maka bukan setengah. Mana lagi itu contoh lagi di halaman 9 tuh. Satu donat itu dibagi 2 sama besar. Satu bagiannya namanya setengah. Setengah dibaca setengah atau 1/2. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa melihat tuh halaman 10. Lengkapi pernyataan berikut dengan tepat. Nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut berapa bagian. Nah, kemudian kertas berbentuk persegi panjang dipotong sama panjang sama besar bagiannya, maka setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Jadi kalian kerjakan halaman 10 dan halaman 11. Halaman 11 bagaimana? Dengan mengarsir setengah bagian dari gambar yang ada. Halaman 10 dengan menulis pecahan dari gambar yang ada. Halaman 7 menjawab pertanyaan dari dongeng yang Pak Guru ceritakan. Nah, untuk pagi ini kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.